Hai, sekitar tahun 1930-an masih zaman kolonial saat itu. Saat itu ada tentara Belanda bersama teman-temannya begitu sedang melewati aliran sungai, dan di sungai tersebut ada beberapa orang pribumi yang sedang mandi dan hanya menggunakan cawet, semacam kain yang digunakan untuk menutupi area kemaluan dan bokong sekitar pinggang, ditalikan di pinggang begitu. Nah, pada saat itu salah satu tentara berteriak-teriak sambil tertawa-tawa, "Suempak, suempak, hahaha, hahaha," begitu. Lalu diikuti tawa dari tentara-tentara lainnya. Suempak yang dimaksud adalah dalam bahasa Belanda itu kurang lebih artinya baju renang, pakaian renang. Lihatlah orang-orang itu hanya menggunakan pakaian renang saja dan mandi di sungai, begitu kurang lebih. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, suempak berubah menjadi sempak. Itulah asal usul kata sempak dalam bahasa Indonesia. Nah, cerita ini mungkin fiktif, karena memang fiktif. Saya yang bikin-bikin, tetapi episode kali ini kita akan berbicara tentang sempak. Mari kita bahas. Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya. Masih di cerita pengangguran negeri sipil. Karena saya masih menganggur tetapi masih punya banyak stok cerita untuk diceritakan kepada teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan merasa bahwa kita senasib sepenanggungan, senasib seperjuangan, bahwa kita sama-sama pengangguran dan wajib saling support, silahkan subscribe dan juga komen ataupun like di channel ini. Cerita kali ini saya akan bercerita tentang sempak atau celana dalam begitu. Nah, saya sering berpikir, tiba-tiba gitu ya, kalau misalkan pengangguran itu biasanya mikirnya kemana-mana ya. Sejak kapan sih celana dalam ini mulai digunakan atau mulai ditemukan? Ternyata setelah saya cari-cari, saya Google, saya cari beberapa sumber begitu, celana dalam ini ternyata ditemukan atau sudah ada sejak 6.000 tahun silam atau sekitar 7.000 tahun bahkan. Kalau misalkan secara periode waktu itu berarti sekitar zaman Fir'aun. Jadi Fir'aun sudah memakai sempak. Begitu kan? Apakah Fir'aun sudah memakai sempak? Ternyata pada zaman itu mulai ditemukan atau mulai ada kebiasaan untuk menutup area kemaluan dan juga bokong dengan semacam kain yang dililitkan, begitu ditutup. Itu biasanya digunakan untuk kaum wanita. Nah, kaum prianya seperti apa? Sama, ternyata menggunakan kain seperti itu di tahun-tahun itu baru seperti itu. Berikutnya, seiring berjalannya waktu abad ke-5 sampai abad ke-15, dari 5 ke 15 Masehi kurang lebih. Nah, cawet ini mulai digantikan dengan yang namanya braise. Braise itu semacam celana dalam, masih bentuknya seperti cawet gitu ya. Terus tapi pas di depannya ada semacam buka tutup lip gitu. Jadi ketika buang air atau apa bisa dibuka begitu. Jadi untuk cowok kan itu memudahkan. Berikutnya pada tahun 1911, nah, produksi pakaian dalam mulai pesat. Jadi mulai dikenakan, mulai digunakan, mulai biasa digunakan untuk sehari-hari. Nah, dan di tahun 1930-an, nah ini mulai celana dalam yang bentuknya udah menyerupai yang seperti sekarang, dan itu berkembang pesat di seluruh dunia. Tapi teman-teman, itu tadi sebagai pembukaan cerita saya tentang sempak. Itu tadi sejarahnya, yang mungkin kalau misalkan banyak salahnya, banyak dikoreksi ya, monggo silahkan di komentar sejarah pers sebenarnya yang seperti apa. Mungkin yang
saya dapat itu kurang benar ya silahkan boleh dikoreksi. Nah, kali ini ke ceritanya. Kemarin lalu saya bikin konten dan judulnya pengangguran tidak perlu beli baju lebaran. Tetapi saat itu saya tidak mencantumkan bahwa pengangguran tidak perlu membeli celana dalam. Jadi boleh-boleh saja. Makanya kemarin alhamdulillahnya walaupun saya tidak membeli baju lebaran karena ya masih menganggur gitu ya. Tetapi ada rezeki, ada ada sedikit rezeki sehingga saya bisa kebeli yang namanya celana dalam atau dalam bahasa saya sempak. Oke, nih saya bisa membeli 3 buah celana dalam seharga Rp18.000. Jadi kalau misalkan dihitung satunya cuma Rp6.000, cukup murah. Saya tidak perlu barang-barang yang bermerek ataupun mahal hanya untuk dipakai di dalam. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah adalah ternyata sempak bisa digunakan sebagai tolok ukur kemiskinan seseorang, setidaknya menurut saya. Jadi saya punya penilaian sendiri. Miskin tidaknya seseorang ditentukan dari sempaknya. Ini serius. Biasanya kemiskinan itu kan dihitung atau dinilai berdasarkan entah itu dengan pendapatannya atau pengeluarannya atau juga apa yang sudah biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik begitu dengan sensusnya dan lain sebagainya atau data-data di Kementerian Sosial begitu dan seterusnya. Tetapi kita agak susah menemukan seberapa miskin sih seseorang itu hanya ketika kita melihat dari mata masyarakat saja. Sebagai masyarakat saya susah menentukan si ini miskin, si ini enggak. Kadang rumahnya bagus, terus juga asetnya terlihat banyak, tapi hutangnya lebih banyak gitu. Jadi mungkin itu termasuk miskin juga atau seperti apa gitu. Kita agak susah menentukan, apalagi hanya dilihat dari bentuk rumah atau juga tampilan luar saja. Jadi mana yang miskin, mana yang enggak itu agak susah ditentukan. Tetapi ketika kita melihat dari sempak bapaknya atau sempak suaminya, kita bisa menentukan dia miskin atau tidak. Sempak menjadi tolok ukur kemiskinan seperti apa? Gini, orang miskin yang mencakup di dalamnya ada pengangguran juga. Biasanya kebutuhan untuk membeli pakaian baru adalah kebutuhan terakhir yang dipikirkan, kemungkinan terakhir yang dipikirkan, karena yang pertama dipikirkan adalah ya makan dulu. Kita makan apa besok, bisa makan tidak, dapat uang tidak, begitu. Orang miskin kan seperti itu. Yang saya ketahui, yang saya rasakan. Kita masih memikirkan besok makan apa, jadi boro-boro berpikir tentang pakaian apa ataukah pakaiannya masih layak atau tidak gitu. Itu benar adanya ketika kita tidak memperhatikan pakaian, tidak memperhatikan busana yang kita gunakan, apalagi untuk pakaian-pakaian yang berada di dalam tubuh dan enggak terlihat gitu. Jadi ya udah gitu kan. Kadang sampai kalau misalkan mohon maaf nih, ketika kita mengalami kemiskinannya yang cukup parah seperti yang saya rasakan 1 tahun belakangan, saya sudah tidak peduli di lemari saya tinggal tersisa berapa sempak, beneran. Terus bagaimana kondisinya juga saya tidak peduli. Bahkan ada yang sampai seperti ini, tinggal setengah kan. Tinggal setengah gitu. Itulah ciri kemiskinan sejati menurut saya. Jadi sampai sempak-sempak aja nggak kebeli gitu, karena
bukan pure gak kebeli, karena kita memikirkan hal yang lain daripada sekedar untuk beli pakaian dalam. Ya udah, mendingan buat beli beras, buat beli temen nasi, buat beli kebutuhan dapur begitu. Yes. Ya misalkan yang tersisa cuma 3 buah celana dalam, ya udahlah dipakai dalam seminggu, itu cepat-cepat dicuci, cepat-cepat kering, terus juga ya semacam itu. Jadi kalau misalkan cewek nih, ada yang pernah bilang gini, kalian itu para cowok tidak akan pernah merasakan bagaimana ketika tali BH tiba-tiba putus di tengah kerumunan atau ketika sedang bekerja. Ya, kami tidak pernah merasakan hal itu. Tapi para ayah, para bapak, laki-laki, apalagi yang ekonominya sedang tidak baik, seringkali merasakan karet sempak sampai kedodoran, sempak sampai bolong, bahkan sampai di tali. Karetnya ditali di pinggang biar tidak melorot. Kalian juga nggak pernah merasakan ketika tiba-tiba sedang beraktivitas, sempak kita sudah berada di lutut. Itu bayangkan bagaimana rasanya bergelantungan, antung-antungan begitu. Hanya gara-gara sepak kita melorot, kalian juga nggak bakalan sampai merasakan yang seperti itu. Bayangkan lagi untuk mereka yang bekerja keras, mungkin dengan tenaganya, terus juga sempaknya tidak prepare, tidak proper gitu ya, tidak bisa menjaga ininya. Itu ancaman turun bro. Turun bro. Itu juga mengancam kami karena angkatan berat, di sini tidak ada penahan, kan begitu. Nah, makanya ketika menurut saya, lagi-lagi kembali ini opini saya begitu, opini saya, sempak bisa menentukan tingkat kemiskinan seseorang. Semakin tidak terurus, bahkan semakin tidak punya sempak, berarti bisa dikatakan itu orang yang memang miskin gitu. Itu berdasarkan apa yang saya alami 1 tahun ini. Makanya Lebaran ini terasa spesial ketika saya bisa membeli 3 buah sempak seharga Rp18.000. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, teman-teman finansialnya juga sehat, bisa mendapatkan pekerjaan yang memang layak, terus juga bisa kebeli sempak setidaknya 7. Jadi 1 hari ganti 1 dalam seminggu gitu. Tidak usah mengalami sempak tinggal 3, yang 1 bolong, yang 1 karetnya melorot, yang 1 yang masih benar itu yang digunakan setiap acara-acara penting. Walaupun tidak dilihat orang gitu. Oke, itu dia teman-teman cerita saya mengenai bagaimana sempak menjadi tolak ukur kemiskinan seseorang. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil, kalaupun tidak ya udah anggap aja ini obrolan sampah. Saya aja ini, sampai jumpa di cerita pengangguran negeri sipil berikutnya.